Oke, jadi sekarang ini mau saya jelaskan dengan GNS3 ini ya, dengan menggunakan simulasi GNS3 ini, mau saya jelaskan tentang bagaimana membuat IP statik atau mengisikan sebuah IP, bagaimana membuat IP dinamik menggunakan DHCP, ya, dan bagaimana melakukan IP route dan apa itu IP route. Ya. Jadi agak panjang. Nah, sekarang topologinya seperti ini yang saya buat ya. Jadi topologinya itu ada dua router, router 1 dan router 2. Ya, router 1 ini mempunyai anak atau mempunyai jaringan LAN PC 1 PC aja supaya tidak ruwet-ruwet gambarnya. Yang router 2 mempunyai PC 2. Ya, nanti kita tambah. Nah, kedua router ini saya kontrol, saya manajemen ya melalui cloud. Ya, melalui cloud di ETH1. ETH1 ini adalah ETH yang saya gunakan untuk mengakses dua router ini, router MikroTik 1 dan router MikroTik 2 yang bawah ya. Melalui Ether satunya. Nah, Ether 2 masing-masing router saya arahkan ke PC. Ini sekarang pertama kali semua ini kosong, ya, semua ini kosong. Nah, tapi yang Anda lihat, nanti yang Anda lihat hanya yang ada dalam kotak itu aja. Ya, yang ada dalam kotak, yang sebelah kiri cloud menuju ke switch, menuju ke mikrotiknya itu hanya saya gunakan untuk kepentingan manajemen supaya saya bisa mengakses lewat Winbox. Ya. Nah, nanti di Ether 1 di masing-masing router atas dan router bawah ini akan dapat dapat IP melalui DHCP klien saya yang di sini. Ya. Jadi ini ada VMware-nya. Di sini ada VMware. Jadi kalau kita lihat nanti itu ada, kalau kita lihat di mana di laptop saya di sini akan kelihatan, nah ini ya, VMnet 1 dan VMnet 8 ini ya. Nah ini VMnet 1 56 poin dan VMnet 8. Ini sebagai ETH 0, ETH 1 yang di GNS3-nya itu. Ya. Terus kemudian nanti saya akses menggunakan Winbox di sini. Saya dapat nomor IP berapa nanti kita lihat. Ya. Oke, itu topologinya. Sekarang saya start dulu ya. Nah, semua ini IP-nya tadi masih kosong. Nah, nanti kita lihat satu persatu. Ini adalah konsol dari MikroTik 1 yang atas. Nah, yang sebelah kanan ini konsol dari MikroTik 2. Ya. Nah, ini MikroTik 1, yang ini MikroTik 2. Ya. Ini kan tertulis di sini MikroTik JR6471. Kita tunggu. Nah, selesai ya. Jadi mau saya cek dulu nanti di sini di Ether satunya ini dapat IP apa enggak dari ini. Nanti coba kita ping ya. Ini di sini kalau saya pasang VMware, di sini seakan-akan sudah ada DHCP server dan sini secara default Ether 1 itu menerima DHCP ya. Oke, sekarang saya masuk admin. Passwordnya kosong ya. Saya lihat di IP address-nya. Apakah di Ether satunya sudah ada IP address? /IP address print ya. Nah, dia dapat 63147. Ya, dapat nomor ini 63147. Kelihatan ya. Terus yang MikroTik 2-nya, ini MikroTik 2. Ether satunya dapat berapa? Kita lihat admin. Ya, /IP address print. Dapat 63148. Berarti satunya 63147, satunya 63148. Ya, berarti harusnya sekarang kedua IP ini bisa saya ping dari laptop saya ini.
Ini bisa saya ping. Ya. Saya ping dari sini, ping 192.168.63.147. Nah, jalan ya. Berarti dia bisa mengakses mikrotik 1. Apakah bisa mengakses mikrotik 2? 148. Nah, bisa ya. Oke, sekarang bisa. Ini saya minimize lagi. Ya, ini saya minimize. Ini saya minimize. Nah, berarti artinya apa? Ether 1 sudah mendapatkan IP DHCP dari cloud. Ya, dari VMware-nya. Sekarang saya mau akses dia menggunakan Winbox aja supaya saya gampang. Ya. Jadi sekarang saya jalankan Winbox-nya. Mana Winbox? Nah, ini Winbox saya. Seharusnya ada sudah kelihatan 147.148. Nah, ya. Sudah kelihatan 147.148. Sekarang saya masuk 147 dulu. Passwordnya kosong. Ya. Ini yang mikrotik JR satunya. Nah, so ya. Kita lihat IP address. Nah, untuk melihat IP dalam sebuah interface, interface-nya apa aja, lihat di interface di sini. Ya, terlihat bahwa yang running itu, yang kalau ada tanda R berarti running. Yang running kan Ether 1 sama Ether 2. Karena Ether 1 saya connect ke cloud, Ether 2 saya connect ke PC ya. Nah, kalau mau lihat IP-nya berapa di sini, ya lihat aja di sini. IP address. Nah, kelihatan di sini bahwa ada nomor 147, ya toh, nempel di Ether 1. Berarti Ether 1 saya dapat nomor IP 147/24. Berarti network address-nya 63. Ya. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat yang mikrotik yang kedua. Yang CR2-nya. Ini Winbox. Nah, saya masuk yang 148, ini 148 ya. Admin kosong, connect. Nah, ini yang mikrotik yang kedua. Kalau kita lihat IP address-nya, terlihat dapat nomor IP 148. Ya. Oke, sekarang supaya tidak bingung, kita kasih nama dulu, ini kan sama-sama mikrotik namanya ini ya. Jadi ini saya kasih nama router 1, ya, sistem identity. Nah, asalnya kan mikrotik, ya saya kasih mikrotik 1 aja lah. Yes, ya tuh. Apply OK. Nah, ini jadi mikrotik 1, supaya nanti kita nggak bingung lihatnya. Ini mikrotik 2, jadi IP, sistem identity. Nah, ini adalah mikrotik nomor 2. Apply OK. Nah, sekarang sudah mikrotik 2. Ya, jadi saya sudah punya 2 sekarang. Nah, sekarang ini kita mau lihat. Ya. Mana tadi? Nih. Nah, udah dapat IP dari cloud ya. Nah, sekarang saya mau ngasih IP di Ether 2. Ya, di Ether 2 mau saya kasih IP. Ya. Yang di sini, yang di atas di sini. Ya, ini saya kasih IP statik. Tapi yang di bawah di sini ya. Yang di sini mau saya kasih IP dynamic. Yang kedua. Nah, sehingga nanti ini saya kasih IP statik ya. Yang di sini IP-nya dapat secara otomatis. Oke, sekarang network-nya. Network yang saya desain di sini, misalkan aja saya pakai di network ini 192.168.10 ya, 10.0/24. Nah, ini network address-nya yang di atas. Ya. Yang di bawah saya kasih di sini yang network ini saya kasih 192.
168.20.0/24 networknya ya. Berarti nanti di Ether 2-nya saya kasih 192.168.10.1. Yang di bawah di sini saya kasih 192.168.20.1 yang ini di Ether 2. Nah, sekarang bagaimana cara memberikan IP di Ether 2-nya, di interface Ether 2. Oke, saya masuk lagi ke Winbox. Sekarang kita fokus yang atas ya. Kita fokus yang atas. Saya kasih IP 10.1 di Ether 2. Maka saya masuk Winbox tadi itu yang Ether 1. Nah, ini ya. Yang MikroTik 1. Kan di nomor 2 masih kosong ini. Kalau kita lihat IP address-nya, kan masih cuma satu aja yang dapat nomor IP. Ya. Nah, berarti sekarang saya mau kasih IP dia. Cara memberikan IP bagaimana? Ya seperti di IP address ini sudah kita plus dulu aja, plus saya kasih nomor 192.168, tadi kan kita rencanakan 10.1/24. Nah, punya 10.24 ya. Di mana? Di Ether 2. Ya, saya apply OK. Nah, maka di Ether 2 akan nempel 10.1. Oke, sekarang berarti 10.1 sudah aktif di Ether 2. Nah, sekarang tinggal di VPC-nya. Kalau ini 10.1, ini satu network address, maka di PC-nya tak kasih aja misalkan 10.100 ya. Nah, kita buka aja terminal di sini. Ya. Klik kanan, configure. Sorry, kok configure. Klik kanan, konsol. Ini PC 1. Ini semacam konsol di simulasinya PC 1 ya. Tadi kan ini statik. Ya. Cara memberikan IP bagaimana kalau di sini ya, kalau nggak tahu ya tanda tanya aja. Itu ada IP. Ya. IP, tanda tanya. Oh, saya harus ngasih apa? Address, masking, gateway ya. Bisa pakai slash apa enggak? Oh bisa, contohnya itu ya, ada ya. Jadi saya kasih IP 192.168.10.100 ya. Saya kasih 10.100/24 karena kelas C ya. Gateway-nya adalah menuju ke Ether 2-nya MikroTik 1, 192.168.10.1. Nah, dapat sekarang. Coba saya show IP-nya. Ya, dapat ya. 10.100 dengan gateway 10.1. Berarti sekarang di sini ini 10.100, di sini 10.1. Jadi saya bisa ngeping ini mestinya. Ke 10.1-nya ya. Dari PC saya bisa ping ke 192.168.10.1. Harusnya bisa. Nah. Ya, jelas ya. Nah, ini membuat IP statik. Nah, sekarang bagaimana kalau membuat IP dynamic? Nah, IP dynamic adalah IP yang dibuat secara dinamis. Oleh siapa? Oleh sebuah server. Servernya namanya server DHCP. Berarti nanti router kita, yang di sini router 2 ini ya, ini kan kita rencanakan pakai dinamik, berarti router 2 ini akan berfungsi juga sebagai DHCP server di sebuah interface. Nah, karena yang nempel ini interface nomor 2, maka di nomor 2 nanti akan saya beri fungsi DHCP server supaya dia bisa memberikan nomor IP ke klien-kliennya, ke DHCP kliennya. Ya. Oke. Syarat satu yang harus kamu pegang. Syarat memberikan DHCP server ke sebuah interface
interface tersebut harus sudah punya IP dulu. Ya, ini kalian pegang. Ya, apapun yang akan diberikan, baik itu nanti bridge maupun interface-interface yang lain, kalau Anda mau menggunakan dia sebagai DHCP server, interface tersebut harus sudah punya IP dulu. Nah, berarti Ether 2 harus saya kasih IP dulu di sini, supaya saya bisa membuat DHCP server di Ether 2. Nah, caranya sama seperti tadi. Sekarang saya masuk ke MikroTik yang kedua. Ya, masih kosong toh Ether 2-nya. Saya kasih IP address, saya tambah sekarang 192.168.20.1, ya. Saya kasih nomor 20.1/24. Saya masukkan ke Ether 2. Apply. Oke. Nah, sekarang berarti Ether 2 saya sudah ada nomor 20.1. Nah, setelah ini baru boleh saya membuat DHCP server. Ya, baru boleh saya membuat DHCP server di Ether 2. Nah, sekarang saya tunjukkan bagaimana dia membuat DHCP server di Ether 2. Nah, untuk membuat DHCP server, supaya nanti Ether 2 bisa memberikan IP ke DHCP client di belakang dia, ya, berarti nanti saya harus melakukan IP. Nah, di sini ada pilihan DHCP client, DHCP relay, DHCP server. Yang saya pilih adalah DHCP server. Ya. Nah, sekarang bagaimana membuatnya? Ada dua cara. Kamu bisa membuat dengan cara plus di sini, ya toh. Tapi di sini nanti akan lebih ribet karena Anda harus membuat network-nya dulu, kemudian harus ada membuat gateway, harus membuat apa namanya itu pool, ya. Jadi lebih ribet. Nah, untungnya MikroTik sudah memberikan cara yang paling gampang, semacam wizard, ya. Wizard itu sekali klik aja sudah jadi, ya, seperti sihir gitu, ya. Nah, gimana caranya? Di sini DHCP config, DHCP setup ini, ya. Di sebelahnya DHCP config ada DHCP setup. Anda klik aja ini. Nah, saya mau membuat di mana? Saya mau membuat di Ether 2 tadi itu, DHCP servernya. Saya klik next. Nah, dia sudah tahu nanti. Karena DHCP 2 itu network address-nya adalah 20.0/24, ya. Maka space-nya harus di dalam lingkungan itu karena DHCP hanya bekerja pada satu kelas network, ya. Anda next, ini sudah betul. Nah, gateway-nya kan pasti mengarah ke 20.1, yaitu ke dirinya sendiri ini. Ya, jadi Ether 2 berfungsi sebagai DHCP server, maka semua informasi harus menuju ke dia kalau mau keluar, kan begitu. Jadi harus menuju ke 20.1, sudah benar, tinggal next saja. Nah, ini adalah address yang mau diberikan ke klien. Ya. Secara teoritis, dia bisa memberikan mulai nomor 2 sampai nomor 254, karena satu kelas C/24 adalah satu kan dipakai untuk Ether 2-nya. Nomor 2 sampai nomor 254 boleh dipakai. Nomor 255 nggak boleh dipakai karena itu nomor broadcast. Ya, oke, tapi saya nggak pakai semua. Saya pakai mulai nomor 200 saja. Jadi kalau dia ngasih IP mulai nomor 200 sampai 254 ya, maka Anda boleh ganti ini. Nah, berarti nomornya saya kasih mulai nomor 200, 192, 108, 20, 200 sampai ke 254. Berarti nanti dia akan memberikan cuma 55, maksimum 55 PC. 55 nomor IP, ya. Oke, setelah oke saya next, ya. DNS server sementara nggak ada, nggak usah dipakai, next saja nggak apa-apa. Kalau ada masukkan ke nomor 2. Ya, sementara nggak ada dulu, list time-nya default aja 10 menit. Nah, sudah selesai. Maka nanti di Ether 2 sudah terdapat sebuah DHCP server yang siap dipakai. Nah, untuk membuktikan gimana? Nah, untuk membuktikan IP dynamic ini, kita masuk ke PC2. Ya, PC2. Nah, saya masuk ke konsolnya.
PC 2 ya. Tadi PC 1 kan sudah ini dapat nomor IP, kita kasih nomor IP statik 10.100 dapatnya ya. Sekarang PC 2. Nah, ini kan kalau dynamic berarti kan saya tidak harus memberikan IP, dia harusnya dapat nomor sendiri. Tapi di sini harus minta dulu, seakan-akan saya tempelkan ya. Saya tempelkan colokannya itu kabelnya baru dia dapat nomor IP. Ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara memberikan IP secara dinamik di simulasi ini ya? IP tanda tanya. Nah, itu ada IP auto. Itu kalau auto itu IPv6 address dari select, itu nanti belum, kamu nggak dapat itu ya. Nah, IP DHCP, maka dia akan mendapatkan nomor IP dari DHCP. Nah, saya ketik aja. Dan sekarang kalau saya show IP dulu, IP-nya masih nggak ada. Belum dapat IP dia. IP 000, gateway 000, ya tidak ada, tidak ada IP. Nah, sekarang saya gunakan IP DHCP, enter. Nah, maka dia akan melakukan state atau stage DORA, discover, over, gitu, request, acknowledge. Nah, itu di Jarkom itu. Ya. Saya nggak jelaskan lagi. Jadi ada peristiwa tanya jawab, yaitu send and request DORA-nya itu. Nah, ada DORA, discover, over, request, acknowledge. Nah, dia dikasih nomor 254, berarti ngasihnya di DHCP mulai nomor paling belakang. Saya show IP. Nah, berarti dia dapat nomor 20.254. Ya. Harusnya sekarang nomor ini bisa ngeping ke gateway-nya, ping 192.168.20.1. Harus bisa. Nah, beres ya. Jadi sekarang semua interface ini sudah dapat IP. Sekarang pertanyaannya, ya, kalau saya mau menghubungkan PC 1 dengan PC 2, ya, dari interface Ether 3 yang mau saya hubungkan dari MikroTik 1 ke MikroTik 2, sekarang saya buat dulu aja. Saya buat dulu link dari Ethernet 3 MikroTik 1 menuju ke Ethernet 3 di MikroTik 2. Ya. Karena saya berniat mau menghubungkan PC 1 itu bisa connect ke PC 2. Ya, anggap ini kan cuma yang di luar ini kan saya cuma untuk akses saja supaya saya bisa masuk inbox-nya. Ya. Jadi dia nggak lewat sini nanti. Sekarang saya buat ke interface Ether 3. Oke. Dari Ether 3 saya masukkan ke Ether 3, tapi gambarnya nanti ini gara-gara ada kotaknya, nanti saya hilangin kotaknya ya. Nah, enggak apa-apa, sudah kelihatan ya. Jadi dari Ether 3 ke Ether 3, jadi yang Anda lihat yang dari PC 1 masuk ke PC 2 lewat Ether 3, lewat Ether 3 mau ke PC 2. Nah, sekarang berarti Ether 3-nya kan masih belum ada IP-nya. Nah, ini kan network sendiri toh. Network A, network B, maka penghubung ini adalah network C. Oke, sekarang saya kasih IP aja di sini. Berarti saya kasih dia misalkan aja 192.168 ya. Penghubungnya saya kasih nomor, tadi kan ada 10, ada nomor 20 ya. Atau saya pakai nomor yang lain aja, yang kelas A aja ya, supaya gampang, supaya bisa membedakan ya. Saya kasih 10 0 atau 10 10 ya. 10 10 10.0/24. Ya, networknya itu. Nah, berarti sekarang ini saya kasih 10 10 1, ini saya kasih 10 10 10 2. Ya, yang ini nomor 1, yang Ethernet 2 10 10 10 nomor 2. Oke, sekarang saya masuk lagi ke sini. Nah,
Ether 3 mau saya kasih nomor. Karena saya tadi topologinya saya kepingin 10, 10, 10, ya, maka saya tambah ya, nomor IP 10, 10, sorry, 10, 10, poin 1, slash 24, saya pakai kelas C, ya toh. Saya pakai 24 IP aja, saya taruh di Ether 3. Seharusnya yang bagus kalau cuma 2 interface slash 30. Ya, slash 30. Nanti kita pelajari ya pada saat subnetting. Ya. Saya masuk Ether 3, apply. Oke, maka Ether 3 dapat 10, 10, 10, 1. Terus saya masuk ke yang kedua. Nah, di IP address. Belum ada ya, saya tambah. Nah, di MikroTik 2, saya Ethernet 3-nya akan saya kasih nomor 10, 10, 10, 2, slash 24. Saya masukkan ke Ether 3. Apply. Oke. Nah, sekarang Ether 3 dapat 10, 10, 2. Yang di sini dapat 10, 10, 10, 1. Ya. Berarti bisa ngeping seharusnya sekarang. Berarti sekarang dari sini, kalau saya masuk new terminal di sini, di MikroTik 2, dia bisa ngeping ke 10, 10, 1. Ping 10, 10, 10. Demikian juga sebaliknya, yang di 10, 10, 1 bisa ngeping ke 10, 10, 2. Ini saya stop dulu. Ini bisa ngeping ke di terminalnya. Eh, 10, sorry, kok 192. 10, 10, 10, 2. Bisa. Ya. Berarti sekarang MikroTik 1 sudah terkoneksi ke MikroTik 2 melalui interface link di Ether 3-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sudah begini, apakah PC 1 bisa ngeping ke PC 2? Ayo, sekarang mic-nya on kan, coba kamu tak tanya gitu. Belum. Belum bisa. Karena apa kok belum bisa? Karena PC 1 belum bisa ngeping ke PC 2. Karena router MikroTik 1 ini, dia hanya mengetahui network 192.168.10. Dia hanya mengetahui network 10, 10, 10 ini. Ini anggap tidak ada ya. Anggap Ether 1 anggap tidak ada karena ini kan hanya untuk koneksi. Nah, dia hanya tahu, ya kalau mau diketahui tidak apa-apa, dia tahu network 1. Network di Ether 1 tahu, network di Ether 3 dia tahu, network di Ether 2 dia tahu. Berarti dia tahu 192.168.10, dia tahu 10, 10, 10. Tapi router ini, MikroTik 1, tidak tahu 192.168.20 itu di mana. Gitu ya. Ini network ini kan tidak terlihat bagi router ini. Demikian juga MikroTik 2. MikroTik 2 hanya tahu network 10, 10, 10 dan network 192.168.20. Dia nggak tahu nomor yang 10. Ya. Sekarang coba kita paksa, kita ping ya toh. Tadi ini kan 10, 100, ini 20, 254 ya. Oke, kita masuk ke isi 1 ya. Dia saya suruh ngeping ke 192, 168, 20, 254. Ini kan nomornya PC-nya di sana. Yang PC 2. Pasti nggak nyampe. Time out, time out, time out terus. Ya, demikian juga sebaliknya. Kalau PC 2, saya suruh ngeping ke 10.100. Nah, ini PC 1, PC 2-nya saya suruh ngeping ke 192, 168, 10.100. Nggak mau dia. Karena dia nggak tahu. Ya. Dia nggak bisa menuju ke situ.
Ya, nanti bisa kamu buktikan dengan trace route. Ya, saya nggak tahu di sini ada trace route apa enggak. Nggak ada. Oh, trace saja. Ya. Yang bisa hanya trace. Misalkan aja saya trace ke, tadi PC berapa? PC 2 ya. Saya suruh trace ke 192, 168, 10, 100. Dia masuk ke 20.1 ke gateway-nya. Nah, setelah itu dia buntu. Kenapa setelah masuk ke 20.1 terus dia buntu? Ya karena di router ini 20.1 nggak tahu 100 poin itu 10 poin 192, 168, 10.0, 124 itu ada di mana dia nggak tahu. Yang dia tahu hanya 10, 10, 10 sama 192, 168, 20. Ya. Demikian juga sebaliknya yang ini, dia nggak akan tahu. Nah, sekarang bagaimana supaya dia tahu? Nah, untuk supaya dia tahu, kita harus kasih tahu dia. Nah, untuk kasih tahu dia itu dengan cara apa? Dengan cara memasukkan alamat itu ke IP statiknya, IP root statiknya. Jadi IP routing, tapi yang bersifat statik. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah di router 1, di router MikroTik 1, yang dia hanya tahu 192, 168, 10 dan 10, 10, ini kamu kasih tahu kalau mau menuju ke 20.0/24 lewatlah 10, 10, 10, 2. Ya, berarti di sini harus saya beritahu. Ya. Cara memberitahunya di mana? Nah, di IP root. Nah, ya. Lihat ya, dia hanya tahu 10, 10, 10. Dia hanya tahu 10. Dia hanya tahu 63, 63 yang di ether 1 yang saya untuk koneksi saya itu. Nah, D itu apa? Itu dinamik, aktif, C itu connected. Berarti router itu hanya tahu network yang connected dengan dia. Nah, sekarang saya udah kasih tahu dia. Ya. Ini MikroTik 1 ya. Berarti harus saya kasih tahu yang 20. Berarti saya tambah sekarang 192, 168. Kalau kamu mau menuju ke 192, 168, 20.0/24, ya, lewatlah 10, 10, 10, 2. Ya, 192.168.20.0 lewatlah 10, 10, 2. Lainnya biarin aja dulu nanti. Ya. Kita apply. Ya. Oke. Nah, ketambahan dia sekarang. Ya. Sudah ada ini, ya, aktif, statik. Berarti saya memberikan IP routing statik ke router ini. Kalau mau menuju ke 20.0/24, ya, lewatlah mana tadi? Mana tadi? Oh, ini yang atas, sorry, yang atas. Dia pindah. 192.168.20.0 itu lewatlah 10, 10, 10, 2. Dengan jarak 1 hop. Distance itu 1 hop. Berarti kamu kalau menuju sana, kamu akan lompat 1 router. Dia sudah bisa ngitung. Ya, nih. Oke. Nah, hal yang sama juga harus saya beritahu di MikroTik 2-nya. Di sini juga harus saya kasih tahu, kalau kamu mau menuju ke 10, 192, 168, 10.0 lewatlah 10, 10, 1.
Jadi paket dari sini, kalau mau menuju ke sini harus lewat sini. Pintunya harus di sini. Nah, itu kita kasih tahu di mikrotik 2. Ya. Nah, di sini berarti saya tambah sekarang. Kalau saya lihat IP route, nah, ada tuh yang masih menuju ke 10, saya tambah sekarang. Ini kan 192 dalam 20. 63 yang tadi untuk ether 1, 000 untuk ether 3. Ya. Saya tambah. Kalau kamu mau menuju ke 192.168 10.0/24, ya. Ini kan router 2. Lewatlah 10, 10, 10, 1. Ya. Apply. Oke. Ya. Nah, jadi kalau menuju ke 192.168.10 ini, kamu harus lewat 10, 10, 1. Reachable melalui ether 3. Artinya apa sih? Router ini tahu kalau mau menuju ke 10, 10, 1 itu bisa dilihat atau bisa terjangkau dari ether 3 dengan jarak 1 hop. Ya. Nah, sekarang dia tahu dan kalau mau menuju keluar mesti lewat situ. Ya, ini kalau mau menuju sini harus lewat sini, tapi kalau router ini diberitahu kalau mau menuju ke 20 lewatlah sini. Ya, sudah, berarti sekarang dia tahu. Sekarang kalau ada paket masuk, ya entah ping, entah apapun, dia bisa melakukan ini. Kita coba sekarang. Ya, kita coba, kita masuk lagi ke PC1. Ya. Tadi kan ping 254, PC1 kan 10.100. Saya suruh ping ke 10.254. Ya. Bisa dia sekarang. Karena dia tahu sekarang. Untuk menuju ke 254 itu lewat mana? Sudah kita kasih tahu. Demikian juga yang ini. Tadi kan dia tidak bisa menuju ke 10.100 di PC2-nya. Sekarang saya suruh dia ping. Nah, ya, 10. Bisa dia. Nah, sekarang coba saya suruh trace route menuju ke sana. Seharusnya tadi kan masih buntu itu. Setelah 20.1 kan dia buntu. Ya. Artinya 20.1 tidak tahu mau kemana. Sekarang coba kita trace. Nah, langsung toh, lihat ya. Dia masuk ke 20.1, terus dia masuk ke 10, 10, 1. Dari mana kok tahu? Nah, inilah hasil tadi kita berikan dia IP statik itu. Kalau mau menuju ke 10, 10, 10.0, lewatlah 10, 10, 1. Akhirnya dia mencapai di sini. Ya, 10, 10, 100. Dia sampai. Nah, itulah IP route. Ya. Jadi dia bisa menggunakan dari sini, lewat sini, buang ke sini. Ini juga kalau ini masuk, kalau mau menuju ke 20, dibuang ke sini. Ya. Pada prinsipnya, router itu hanya tahu network yang nempel di dia. Kalau network yang nggak nempel di dia nggak tahu. Kalau dia nggak tahu, dia tidak bisa menuju ke network yang dia tidak tahu. Nah, supaya bisa menuju ke sana, kamu harus kasih tahu router itu. Kasih tahunya bagaimana? Dengan cara menggunakan IP route statik tadi. Ya. Nah, oke. Jadi sekarang kita udah bahas mulai yang mungkin kalian sudah tahu, udah nyoba kemarin ya. Tapi ini harus saya berikan karena ini yang versi yang benarnya itu seperti ini. Jadi kemarin kalau mungkin hanya karena coba-coba, kamu lihat YouTube, kamu coba bisa, nah tapi kamu tidak ngerti kenapanya. Nah sekarang kamu bisa ngerti kenapanya. Ya. Nah sekarang tugas kalian apa? Tugas kalian adalah buat seperti ini. Tapi routernya 4. Ya, routernya ada 4, saling bergandengan, entah bergandengan secara serial, entah ini cabang 2, silakan ya toh. Ya, ada satu router, kedua router,
ke R2, R2 ke R3 dan R4 misalkan begitu. Silakan. Ya, atau mau muter, silakan. Masing-masing punya network sendiri-sendiri routernya, punya anaknya sendiri-sendiri. Itu tugas kalian. Jadi nanti bisa merasakan, oh untungnya IP routing itu apa, kerugiannya apa. Sekarang saya tidak ngomong dulu. Kalian buat 4, ya, 4 router yang punya 4 LAN. Coba kalian hubungkan, ya, sehingga semua PC di dalam LAN di router tersebut bisa saling ngeping. Ya, itu tugasnya. Presentasikan minggu depan. Ya, topologi silakan tentukan sendiri. Nomor IP address silakan tentukan sendiri. Ya. Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Sekarang saya stop ini ya. Terima kasih.